Per kilonya itu kita jual 40.000. Jadi 50 ekor, jadi per kilonya itu kita jual 40.000. Nah, hasilnya itu kan 2 juta. Nah, dari modal awal kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, kembali lagi di channel Ternak Pemula. Kali ini kita akan membahas tentang beternak ayam skala rumahan ataupun skala kecil begitu loh. Nah, jadi saudara-saudaraku, banyak sekali para peternak ayam ini, khususnya untuk ayam kampung. Kebanyakan hampir rata-rata mereka memeliharanya hanya dilepas liarkan saja. Nah, nanti ketika ayamnya sudah besar, tiba-tiba diberi pilihan ajaib untuk diberikan ke bakulnya. Nah, hal itu boleh saja dilakukan bagi mereka yang punya pekerjaan tetap, karena itu bisa jadi penghasilan sampingan bagi mereka. Tapi bagi kita yang memang ingin beternak dan ingin menjadikan sumber utama penghasilan kita, itu agak susah. Karena di lain sisi, ketika kita lepas liarkan ayamnya, kadang-kadang hilang lur. Kemudian dari segi pertumbuhan juga itu akan sulit untuk kita kontrol. Jadi jika ingin penghasilannya cukup besar, jangan lakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu sifatnya untuk penghasilan tambahan saja lor. Nah, bagaimana jika kita mau mulai beternak ayam skala rumahan saja? Nah, saya akan coba bahas sesuai pengalaman saya lor. Pokoknya kita bahas tuntas dalam video kita kali ini. Nah, yang pertama itu, ubah dulu mindset kita. Karena pasti para peternak pemula yang ada di pikirannya itu, pasti kalau saya pelihara ayam, pastinya saya bisa untung besar. Saya bisa jual telur ayam kampung, saya bisa jual DOC, saya bisa jual jadikan pedaging ayamnya, dan bla 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 dan bla bla bla. Jadi di skip dulu sedulur-sedulurku pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang paling penting sebenarnya dan yang paling pertama dilakukan adalah kita niat terlebih dahulu. Jadi kita niatkan, bangun mindset kita, niat yang benar-benar ingin beternak ayam begitu loh. Karena ketika niat kita kurang, maka jadinya akan jadi panas-panas tai ayam saja loh, kata pepatah orang sini. Jadi soal hasil itu urusan belakangan, entah itu kita mau rugi, entah itu kita untung. Semua itu seiring berjalannya waktu akan kita mengerti dan pahami kenapa ternak ayam kita bisa rugi dan kenapa ternak ayam kita itu bisa untung. Nah, dari situ kita bisa belajar dari pengalaman awal dalam beternak ayam skala rumahan itu sendiri. Saran saya, sedulur, kalau kita masih pemula, jangan terlalu terobsesi dengan modal yang besar, sehingga yang ada di dalam pikiran kita itu adalah untungnya saja. Jadi kalau dalam mindset kita untung-untung saja, kita bisa jadi terlena sebelum memetik biji emas yang sesungguhnya. Jadi biji emas yang sesungguhnya itu jika dipepatahkan lor. Jadi tidak seperti itu lor. Karena kita ini ceritanya baru mau mencoba pertama kali beternak begitu istilahnya, tanpa tahu ilmu dan pengalamannya loh. Yang ada pasti kita bakalan rugi, entah itu dari kasus kematian, terus kebanyakan kasih pakan berlebih hingga kos pakan itu jebol. Nah, pastinya tidak akan sesuai dengan hasil yang kita dapat nantinya. Atau tiba-tiba beberapa penyakit ayam itu menyerang, seperti di video sebelumnya. Ayam kita banyak yang terkena penyakit snot yang kebal akan obat, yang dimana untuk sekarang ini alhamdulillahnya sudah bisa diatasi sekarang lor untuk penyakit snot itu. Nah, kemudian apa kabar kalau kita baru mau mencoba tanpa ilmu sama sekali tentang peternakan, cuman bermodalkan budget yang besar tanpa ilmu yang mendukung. Nah, hal seperti itu lor, harus mencari solusi-solusi terlebih dahulu dari pengalaman dan ilmu-ilmu yang kita dapat tadi lor. Nah, sebelumnya
kita pelajari terlebih dahulu dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, atau bisa juga belajar dari media sosial seperti di YouTube, di blog, maupun kita belajar dari tetangga-tetangga kita yang memelihara ayam-ayam kampung pada umumnya. Jadi kita ke tetangga kita untuk belajar, sharing-sharing ilmunya dari tetangga kita itu. Dari pengalaman saya, hal yang paling pertama saya lakukan adalah sebelum beternak itu kita membuat dulu kandangnya terlebih dahulu, karena itu adalah salah satu hal yang paling penting sebelum beli ayamnya, lor. Jadi intinya buat kandangnya dulu baru beli ayamnya. Nah, kebetulan di tempat kita ini pagar pinggir rumah itu sudah ada. Jadi kemarin-kemarin itu sisa kita tambah ketinggian pagarnya dengan menambahkan jaring agar ayamnya tidak leluasa keluar begitu, lor, dan bercampur dengan ayam lain. Di lain sisi kita juga bisa mudah nangkapnya ketika kita mau panen ayamnya dan sebagainya. Terkait dengan pembuatan kandang itu tergantung selera masing-masing ya, lor. Mau besar atau kecil atau sedang, itu selera masing-masing dan tergantung budget dari sedulur-sedulurku punya. Jadi disesuaikan saja. Lalu yang kedua, kalau pengalaman saya ya, lor, secara pribadi dulu itu saya beli satu jantan ayam dan 5 ekor calon indukan yang berumur 4 bulanan lebih. Kalau saya tidak salah, dulu itu saya belikan dengan budget per ekor itu 50.000. Jadi total sekitar 300.000 dengan jenis ayam kampung unggul dari Balitnak atau KUB 1. Jadi saya rawat sekitar 1 atau 2 bulanan, ayamnya sudah mulai produksi telur. Terus kita tetaskan telurnya waktu itu, lor. Selama kurang lebihnya 21 hari proses inkubasi dalam mesin tetas. Oh iya, untuk lebih cepat perkembangbiakan ayamnya, bagusnya harus ada mesin tetas yang bisa ditopang peternakan skala rumahannya, sedulur-sedulurku. Jadi kita bisa masukkan telur ke mesin tetas itu tiap minggu. Hitungannya itu kita punya indukan tadi itu 5 ekor. Nah, di umur 6 bulanan rata-rata ayamnya itu sudah mulai bertelur setiap hari. Jadi kita bisa kumpulkan telur per hari itu sekurang-kurangnya 4 atau 5 butir per hari. Karena kadang indukan ayam juga jarang bertelur sampai 100%. Artinya dia jarang bertelur setiap hari, lor. Pasti bakalan ada jedahnya, biasanya begitu. Jadi kita ambil acuan dari 4 butir saja, lor, per hari. Maka dalam seminggu kita bisa kumpulkan telur ayam itu sebanyak 28 butir. Nah, 28 butir ini kita masukkan ke dalam mesin tetas selama proses inkubasi 21 hari. Nah, setelah proses inkubasi di mesin tetas, pasti akan ada anakan yang netas. Nah, itu dari hanya 5 indukan, lor. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat anakan ayam 28 atau 30 ekor jika indukan-indukan kita itu produksi telur setiap hari selama 7 minggu. Jadi kita bisa mengumpulkan 30 butir telur. Jadi 5 indukan itu kita menghasilkan 30 ekor anakan. Kita hitung rata-rata seperti itu, lor, untuk tetasan minggu pertama di luar tetasan berikutnya. Jadi kita analogikan ke tetasan pertama saja. Nah, tetasan pertama ini kita ternakkan sampai usia ayam 3-4 bulan. Nah, di usia segitu ayam itu pastinya kan sudah besar nih, lor. Nah, tadi kan ayamnya anggaplah sudah berumur 4 bulan. Nah, itu bisa kita jual dan dananya sebagian kita belikan untuk pakan. Jadi dia sendiri yang membiayai dirinya. Kemudian sebagian lagi kita tabung, lor. Terus untuk
makan ayamnya kita bisa pakai pakan fermentasi juga, atau limbah sayur-sayuran di pasar kita bisa kumpulkan, kemudian kita cacah halus sehingga mudah dikonsumsi ayamnya lor. Nah, metode inilah yang mampu menghemat biaya pakan, begitu lor. Nah, setelah berjalan beternaknya kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun, ayamnya itu sudah bisa dijual, dan pastinya kan jumlah ayam kita sudah semakin banyak dengan rentang waktu itu 6 bulan sampai 1 tahun. Misalnya kita itu ada 50 ekor ayam. Nah, per kilonya itu kita jual 40.000. Jadi 50 ekor, jadi per kilonya itu kita jual 40.000. Nah, hasilnya itu kan 2 juta. Nah, dari modal awal kita tadi itu membeli indukan dan jantannya itu 300.000 untuk pembelian ayam, dan 1 juta untuk pakan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kita masih ada untung kurang lebih 700.000 lor. Bagaimana? Lumayan kan lor? Jadi kan modal kita tidak terasa berat begitu lor. Tanpa kita sadari seolah-olah kita ini tidak pakai modal begitu. Karena kita kadang-kadang belinya itu pur itu 10.000. Jadi 10.000 itu di daerah kita itu kita sudah dapat sekilo purnya. Atau dedaknya kita beli 70 kilo sekalian, yang 1 karung. Jadi 1 karung itu harganya 120.000, dan ini stok pakannya bisa sebulan atau 2 bulan lebih begitu loh, jika persediaan dedak kita itu ada 70 kilo. Jadi untuk dedak ini kita persiapkan untuk fermentasi, kemudian kita campur juga dengan limbah sayuran yang saya bahasakan tadi sebelumnya. Nah, itu pun tidak akan terasa, apalagi ayamnya kan juga masih sedikit. Nah, hal seperti itulah yang saya katakan tadi. Itu adalah awal modal kita yang bisa dikatakan modal yang tidak tampak atau tidak bisa kita sadari begitu lor. Nah, setelah paham prosesnya, kita juga jangan lupa sisihkan dana sedikit dari keuntungan tadi untuk obat-obatan. Ya, karena biar bagaimanapun ahlinya kita dalam mempertahankan biosecurity kandang, pasti akan ada saja ayam kita yang sakit. Kemudian karena kita sudah pahami ilmunya dan pengalaman selama memelihara ayam itu setahun sebelumnya, nanti kita bisa merasakan nih hasilnya dari apa yang saya sampaikan ini. Intinya, jangan terlalu memikirkan untung, tapi pelajarilah dulu bagaimana ternak ayam dengan baik dan bisa mengatasi berbagai masalah beternak ayam itu sendiri, memberikan solusi dan menciptakan ayam-ayam yang berkualitas. Nah, dari situ nanti akan tercipta untung yang besar dari proses peternakan yang sudah dijalani, jika ilmu dan pengalamannya sudah dipahami lor. Nah, seperti itulah pengalaman saya lor dalam beternak ayam kampung skala rumahan itu sendiri. Jadi semua proses itu tidak ada yang instan, kecuali mie instan itu sendiri lor. Jadi kita harus berpengalaman dulu, kita cari tahu dulu ilmunya. Ketika kita sudah pahami ilmunya, sudah paham cara beternak ayam yang baik dan benar, dan bisa mengatasi berbagai masalah yang ada, penyakit dan lain sebagainya. Hal seperti itulah yang nantinya akan membuat diri kita ini senang sekali dalam beternak. Nah, dari situ kita sering sekali berhadapan dengan ayam, mulai dari bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Jadi begitu lor. Oke lor, mungkin begitu saja sharing dan pengalaman kita kali ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini dapat diambil sebagai pembelajaran juga lor dalam beternak ayam itu sendiri. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.